ruang kerjanya. Melihat lebih detail ke foto Yunus Nusi dan Marcelino tersebut, jika kita perhatikan lebih detail, di mejanya terdapat satu berkas bertulis pemain naturalisasi, di mana terdapat 7 daftar nama yang sayangnya 7 daftar nama untuk kita baca. Oh. Disinilah para penggemar timnas dibuat untuk ada 7 guys. Dan Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio dan juga selamat berakhir pekan kepada kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, keuntungan untuk pemain timnas Indonesia, pemain-pemain keturunan yang gabung dengan timnas Indonesia ini, apabila mereka sudah memilih jalannya untuk bermain dengan Indonesia, maka terlalu banyak keuntungan sebenarnya. Apa yang mereka pikirkan selama ini yang tidak pernah mereka pikirkan, itu sebenarnya akan menjadi milik mereka. Oke, sebelum pun mereka bergabung dengan timnas Indonesia ini, jutaan follower akan follow kepada setiap akun-akun di media sosial mereka. Jadi mereka jadi jutawan dalam follower di akun media sosial. Sama ada di Instagram, di Facebook, di YouTube, atau mana-manalah yang mereka di TikTok yang ada akun-akun pemain ini. Jadi mereka akan menjadi sekejap menjadi pemain yang popular. Itu kalau mereka ingin bermain dengan timnas Indonesia. Malahan belum pun bermain, mereka sudah jadi terkenal sebenarnya. Dan kalau di negara tempat klub-klub mereka sekarang ini, mungkin mereka tidak berapa dikenali guys. Mungkin follow mereka baru sedikit, tapi bila mereka ingin menyatakan keinginan untuk bermain dengan timnas Indonesia, secara otomatis dalam masa yang singkat, follower itu akan menjadi jutaan di akun-akun media sosial mereka. Ini sudah terbukti beberapa pemain yang belum pun datang ke Indonesia sudah dibanjiri akun mereka dengan jutaan follower, karena mereka mengetahui Indonesia punya 285 juta jiwa ya, dan 70% daripada itu adalah peminat ataupun netizen yang menjadi pendukung tegar kepada sepak bola ini. Jadi ini yang saya ingin reaksi pada hari ini guys. Ada banyak lagi keuntungan-keuntungan sebenarnya. Saya akan memperincikan keuntungan apabila menjadi pemain timnas Indonesia ini. Di akhir video ini nanti saya akan ulas panjang terkait dengan apa manfaat yang akan didapati oleh pemain ini dan juga manfaat yang akan didapati oleh timnas Indonesia itu sendiri. Jadi sebelum itu kita simak dulu video ini guys. Kevin Dix ceritakan kebanggaannya main di timnas. 7 pemain di spill datang gelombang baru diaspora. Siapakah pemain itu? Yuk kita simak video ini guys. Kevin Dix. Meskipun harus menjalani laga debutnya dengan negatif saat kalah dari Jepang dengan skor telak 4-0 dan harus mengalami cedera di babak pertama yang membuat dirinya gak bisa menyelesaikan laga kontra timnas Jepang. Kevin Dix nyatanya masih tak bisa melupakan momen bersejarahnya tersebut. Bercerita pada media Copenhagen soal momennya di Indonesia, ia menjelaskan dengan penuh kebanggaan soal debutnya untuk timnas. Di sisi lain, di tengah rencana besar PSSI membawa Indonesia segera tembus 50 besar dunia, sebuah kabar menarik muncul saat dari atas meja Yunus Nusi tampak tertulis nama-nama pemain dengan total 7 calon pemain keturunan yang sepertinya jadi target selanjutnya PSSI. Lantas siapa? Kita telah rangkum beberapa hal menarik terkait rencana besar PSSI untuk melanjutkan program diaspora. Oke. Nathan Joe, Kevin Dix, tapi dia akan bermain melawan Australia dan juga Bahrain nanti di bulan Maret. Tanya saja pada Tom Hai, apa yang ia rasakan saat mendapatkan kesempatan untuk membela timnas. Dalam sebuah momen saat melakukan interview pasca laga bersama timnya apa kata Tom Hai. Ini bahkan sempat kedapatan menunjukkan perubahan reaksi yang cukup cepat. Saat reporter berbicara soal klub, maka wajahnya nampak biasa-biasa saja. Tapi saat diajak bicara soal timnas Indonesia, ia nampak langsung sumringah. Ja, klopt. Ik ga weer de halve wereld over. Eerst naar Bahrein en dan door naar China. En dan... Goed voor jij, Mels. Zeker, zeker.
Ik heb aardig wat punten gespaard. Dat klopt. Dan Sumringa. terugkomen en dan Almere bij de hand nemen, toch? Ja, ik denk wat ik zeg. Apa yang ditunjukkan Tom ini Oh, sebenarnya Tom. juga dirasakan banyak pemain timnas lain. Mereka sangat senang dan bangga saat bermain untuk Indonesia. Apalagi dengan atmosfer yang dirasakan saat main di GBK. Dan itulah yang kami pikir juga kembali dirasakan pemain keturunan anyar timnas Kevin Dix saat ia baru saja menjalani debutnya untuk timnas di laga kontra timnas Jepang beberapa waktu lalu. Jadi usai ia kembali ke Denmark, Kevin yang berbicara dengan media dari tim Copenhagen nampak menceritakan momen memorable-nya di Indonesia. Di momen interview tersebut, Kevin ini sempat ditanya soal debutnya yang tak berjalan dengan baik karena kekalahan kontra Jepang dan juga cedera yang ia Aduh, dapatkan. cedera kakinya. Namun menanggapi hal tersebut, Kevin nampak tetap bisa tersenyum dan menyebut jika itu adalah hal yang luar biasa. I'm doing fine. It's getting better. Fortunately, I got injured, but that's also. I think it was a whole other world, a whole other experience. Something I look back Sesuatu proud, yang aku banggakan because I make my karena aku menjalani Of debut course, it's not tentu nice to saja be injured. tidak menyenangkan untuk mengalami cedera, tetapi aku masih menikmati apapun yang terjadi di sana. Menyanyikan lagu nasional untuk pertama berada di stadion besar untuk pertama kalinya. Wow. Dan seluruh negara menyaksikan itu sangat-sangat Melihat apa yang spesial. diceritakan oleh Kevin Dix Wow, saat menyebut kebanggaan mantap. dan spesialnya main untuk Indonesia, bahkan meski saat itu ia harus menjalani debut dengan kekalahan dan cedera, kami pikir ini bisa jadi pesan positif kepada para Aduh. pemain keturunan lainnya untuk gabung timnas. Cedera dia. Indonesia bisa memberikan pengalaman yang tak pernah mereka bayangkan. Dan itu kenapa saat ini kita juga melihat makin banyak pemain grade A yang siap dan makin tertarik untuk Betul. membela timnas Indonesia. Seperti bagaimana baru-baru ini striker tajam oleh Romain. Wah, ini Olorimo ini, nggak sangka dia. Laga Indonesia versus Arab. Kejap guys, ini Olorimo ini kan, saya tidak sangka-sangkakan dia datang ke Indonesia untuk menyaksikan perlawanan di antara Indonesia dengan Jepang. Dan walaupun pada masa itu Indonesia kalah, tetapi apabila dia ditanya keinginannya untuk membela timnas Indonesia ya oleh Bapak Erick Thohir sedangkan Indonesia kalah waktu itu, dia mengatakan dia siap membantu Indonesia untuk lebih baik ke depannya. Maknanya guys, ini dia punya pemikiran sudah betul-betul muktamad inginkan untuk bermain dengan timnas Indonesia ini. Ini oleh Romain ini. Datang ke Indonesia, menonton perlawanan Indonesia-Jepang, kemudian dia bermain dengan anak-anak, bermain bola di satu tempat yang di Jaksel lah, di Jakarta Selatan itu. Bayangkan guys, seorang pemain yang profesional sehebat oleh Romain ini, tetapi bermain dengan anak-anak muda, anak-anak bibit muda di Indonesia di Jaksel tuh. Wah, ini sangat luar biasa. Bagi saya sangat luar biasa guys. Itu menunjukkan dia punya kecintaan terhadap sepak bola dan ingin bermain dengan Indonesia ini, membela timnas Indonesia ini sangat tinggi ya. Dia punya cita-cita ini nanti. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan saja semua ini akan berjalan dengan lancar ya. Arab Saudi beberapa waktu lalu. Nathan Joe ini dia rapat juga ini dengan Berbicara soal calon oleh pemain Romain baru ini. timnas Indonesia, sejatinya Oleh bukanlah satu-satunya yang akan dinaturalisasi dalam waktu dekat. Bukanlah Pasalnya, satu-satunya. selain Oleh ada juga nama Dion Mark dan Tim Guypens, dua pemain yang diproyeksikan untuk membela timnas U20 terlebih dahulu. Tapi menariknya, 3 sepertinya juga belum cukup saat baru-baru Ada ini 7 sebuah pemain. berkas yang terdapat di meja Sekjen PSSI Wah, ini eksklusif guys. memperlihatkan jika Ada terdapat 7 nama pemainnya. yang ditulis sebagai calon pemain naturalisasi. Jadi kalau kita melihat postingan terbaru Yunus Nusi di akun Instagramnya, saat itu ia sempat memanggil Marcelino ke kantornya, di mana ia juga sempat berfoto di ruang kerjanya. Melihat lebih detail ke foto Yunus Nusi dan Marcelino tersebut, jika kita perhatikan lebih detail, di mejanya terdapat satu berkas bertulis pemain naturalisasi, di mana terdapat 7 daftar nama yang sayangnya 7 masih daftar cukup sulit nama. untuk kita baca. Oh. Disinilah para penggemar timnas dibuat untuk Ada 7 berdebat, guys. dan berikut beberapa tebakan penggemar timnas di antaranya. 1. Dion Mark, 2. Tim Guypens, 3. Delano Hayden, 4. Mauro Silstra, Ada 5. pemain Jared baru ya. Ross, 6. Noah Leatomu, 7. Estela Laupati, Hmm. tulis akun Danar 154.
1 Dion, 2 Tim, 3 Ole, 4 Mauro, 5 Emil, 6 Jairo, Uish. 7 Noah. Tulis akun Dani Coba Utama. kalian tebak 1 guys Dion, siapa-siapa 2 nama Tiga tuh. 3 Delano VH, 4 Silstra, 5 Delano, 6 Noah Leatomu, Mauro 7 Jestra Estela ini Bupati. ada Tulis terus akun di N07. komentar ya. Mauro Jestra ini ada saja dia punya nama. Estela. Terlepas dari kita masih akan menunggu nama-nama pemain yang akan segera gabung ke timnas selanjutnya, yang pasti program ini masih mendapatkan banyak dukungan dari pemerintah. Baru-baru ini Kemenpora Pak Dito Aryo Tejo kembali menjelaskan jika Ole Romani akan datang di bulan Maret. Dan untuk nama lainnya, pihak Menpora masih menunggu nama dari PSSI. Namun yang pasti mereka akan terus mendukung demi hasil yang positif bagi Indonesia. Ole akan diproses dan kemarin bicara kepada saya dan kita akan konsultasi. Dan Oke, pastinya menunggu mantap. arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan kalau diproses, Pak Erik menyampaikan targetnya untuk bulan Maret. Soal nama lain, kita masih menunggu hasil riset cepat. dan juga hasil komunikasi PSSI. Yang penting bisa membawa hasil yang lebih baik, ujar Dito Aryo Tejo, sumber Okezon Bola. Yang penting Indonesia berprestasi masuk ke Piala Dunia. Kita dukung setiap pemain yang datang ini. Yang penting dia bergrade A. Program pemain keturunan sendiri Kualitas dipastikan tinggi. akan terus dilakukan. Karena memang telah terbukti membantu meningkatkan level sepak bola Indonesia. Betul. Tentunya dibarengi dengan peningkatan output produk sepak bola dalam negeri. Seperti kita tahu, PSSI ini memiliki target yang cukup tinggi untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Selain lolos ke Piala Dunia, target besar PSSI yakin membawa Indonesia masuk ke ranking Tembus 15 besar dunia, guys. Baru ini juga kembali disampaikan oleh Ketua Umum Pada PSSI, 2045. Bapak Erick Thohir, kepada media asal Italia. Untuk pertama kalinya, tim nasional Indonesia di level kelompok usia, baik U17, U20, dan U23 lolos ke putaran final Piala Asia. Dan semuanya berpeluang menembus ke putaran final Piala Dunia. Kami bertujuan untuk terus meningkatkan standar. Pertama, kami harus jadi juara di turnamen level Asia Tenggara, ASEAN Cup. Lalu menembus Olimpiade dan Piala Dunia. Untuk menembus peringkat 16 besar di Asia, kami membutuhkan waktu. Tetapi saya meyakinkan bahwa jika hal ini berlanjut, maka kami bisa menjadi tim 9 besar di Asia. Bagaimanapun, saya juga memiliki visi jangka panjang. Jadi, kami 20 memiliki target tahunnya. pada tahun 2045 atau 20 tahun ke depan, bahwa Indonesia akan menjadi 15 tim terbaik di dunia. Ujar Erick Thohir, 15 tim sumber terbaik di bolasport.com. dunia. Jadi siap-siap guys. 10 hingga ke 20 tahun Indonesia akan menjadi gergasi sepak bola Jadi begitu dunia. teman-teman, meski debutnya diwarnai kekalahan dan cedera, kebanggaan Kevin saat membela timnas menjadi pesan kuat bahwa bermain untuk Indonesia adalah hal fantastis yang memberikan pengalaman tak terlupakan. Di sisi lain, demi mewujudkan visi besar PSSI, deretan pemain keturunan masih akan terus ditarik untuk membela timnas. Siapakah yang kalian paling nantikan? Ole Romani dan juga kalau saya Milano Jonadan lah. Kalian nanti komentar juga di ruang kolom di bawah siapa yang paling kalian nantikan kedatangannya. Oke guys, itulah kelebihan apabila bermain dengan timnas Indonesia. Maka satu kebanggaan bagi Kevin Dix, bagi Profesor Tom Hai juga menyatakan begitu bangga bermain dengan timnas Indonesia. Walaupun sekarang ini timnas Indonesia masih lagi dalam round yang ketiga di kualifikasi Piala Dunia ini dan belum pun terjamin ke Piala Dunia. Tetapi keinginan mereka, kebanggaan mereka apabila sudah memakai jersey ini, timnas Indonesia ini, mereka akan berusaha bersungguh-sungguh. Dan seperti yang saya katakan tadi guys, apa keuntungannya bagi pemain ini untuk bermain dengan timnas Indonesia? Salah satunya ini adalah kesempatan untuk mereka bermain di level internasional. Karena di negara mereka, contohlah di Belanda, itu terlalu banyak persaingan. Dan persaingan-persaingan ini yang menyebabkan mereka agak sulit untuk masuk ke tim utama ataupun dipanggil ke negara tersebut. Jadi bermain dengan timnas Indonesia memberikan mereka peluang untuk bermain di ajang-ajang internasional dan juga untuk mereka mengembangkan lagi bakat talenta yang mereka ada, karena mereka akan bermain minit itu diperbanyakkan, minit permainan itu. Mereka akan menjadi starting line up kepada timnas Indonesia ini. Karena kualitas mereka itu dibutuhkan untuk mereka bermain dengan timnas Indonesia, membantu dalam Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, dan juga kemungkinannya di Piala AFF nanti. Walaupun
Piala AFF ini hanya U22 yang akan diturunkan oleh PSSC dan dikendalikan juga oleh Sinteyong. Dan keduanya ialah dukungan dan popularitas kepada pemain itu sendiri akan bertambah guys. Seperti yang saya sebutkan tadi, di mana penggemar-penggemar sepak bola di Indonesia ini 285 juta jiwa yang ada di Indonesia, 70% daripada itu adalah penggemar fanatik sepak bola. Jadi popularitas mereka akan meningkat jauh guys apabila mereka bermain dengan timnas Indonesia. Follower mereka akan menjadi jutaan dalam sekelip mata. Yang sebelum ini mereka belum lagi datang ke Indonesia, setakat ribuan, ratusan saja mereka punya followers. Tapi apabila sudah sampai ke Indonesia, malahan disebut-sebut pun belum lagi bermain, belum lagi datang, belum lagi mengambil sumpah, follow mereka meningkat secara mendadak sehingga jutaan follow mereka. Dan keuntungan mereka juga bermain dengan timnas Indonesia, mereka punya karir ini akan mungkin stabil lah kan, karena apabila bermain sudah dengan timnas Indonesia, nama mereka sentiasa disebut-sebut di Eropa, dan perkembangan ini baik untuk mereka sendiri, pemain itu, karena ramai ataupun banyak kelab-kelab yang ada di Eropa itu mengincar pemain-pemain Indonesia. Nah, terutamanya pemain-pemain yang sudah punya kualitas bermain di Belanda, di Eropa lah. Nah, itu antara serba sedikit keuntungan bagi mereka ya. Mungkin ada juga mereka ini mendapat fasilitas yang lebih lah apabila sudah berada di Indonesia ini, maka pemain ini akan menikmati semua kemudahan-kemudahan yang ada. Contohlah Sinteyong, dia diberikan golden visa ya. Nah, itu selepas dia meningkatkan semua tim di kelompok umur dan juga timnas senior masuk ke Piala Asia secara otomatis dengan meritnya itu. Jadi dia diberikan golden visa oleh pemerintah Indonesia, oleh Bapak Jokowi pada ketika itu. Kemudian keuntungan bagi timnas Indonesia pula ialah dapat meningkatkan timnas Indonesia ini dengan pemain-pemain yang berkualitas tinggi, dan ini akan membantu timnas Indonesia menyaingi tim-tim yang hebat seperti Arab Saudi, China, Bahrain, dan baru-baru ini menang ke atas Arab Saudi. Itu bukti yang menunjukkan peningkatan itu telah ada. Kemudian mempercepatkan peningkatan kompetitif, yaitu pertandingan-pertandingan di peringkat antarabangsa di level Asia maupun di level ASEAN, yaitu Asia Tenggara. Itu mungkin Indonesia akan mengungguli dan menjadi raja ASEAN selepas ini. Oke, satu lagi, dengan adanya pemain diaspora ini juga, ini akan menyebabkan persaingan kepada pemain-pemain lokal, dan pemain-pemain lokal ini akan berusaha sedaya upaya mereka bekerja keras untuk masuk ke dalam timnas Indonesia. Mereka juga kena buktikan kepada pemain-pemain diaspora ini bahwa mereka ini sama level dengan diaspora, dan itulah sebab mereka kena berusaha lebih. Contohlah Rizky Ridho, walaupun dia bermain di Liga Indonesia, tetapi dia punya kualitas sama seperti pemain diaspora ini. Jadi mereka persaingan itu agak sehat, dan persaingan yang kompetitif melibatkan pemain lokal akan meningkat di segenap umur bibit-bibit muda itu nanti. Oke, mungkin itu saja guys. Saya punya pandangan pendapat terkait dengan kelebihan manfaat bermain dengan timnas Indonesia ini, dan akan ada lagi amunisi baru. Bagaimana pula dengan pandangan kalian guys? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami, Askalani Studio. Askalani Studio.